Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Agustin Nurrohmahayati, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD Negeri Bangu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai koneksi antar materi modul 1.1. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara diantaranya, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti seorang petani, anak-anak ini seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan, yang akan tergantung dengan perawatannya. Pendidikan juga harus selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak dapat tumbuh menjadi manusia yang utuh dan penuh. Pendidikan pun harus berpusat pada anak, sehingga guru sebagai fasilitator harus dapat memenuhi segala kebutuhan dan setiap kebutuhan muridnya. Selanjutnya, pendidikan juga menanamkan budi pekerti, sehingga anak tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, namun juga bertanggung jawab dan bijaksana. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya seperti saya sebagai guru hanya sebatas mentransfer materi pelajaran, kurang memahami karakteristik peserta didik karena menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada pemahaman murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya dalam mengerjakan tugas dan ulangan harian. Saya juga hanya fokus pada ketercapaian materi dan KKM yang dimiliki murid, mengingat materi pada setiap semesternya cukup padat, sehingga tidak memperdulikan apakah mereka sudah benar-benar paham atau belum dengan materi yang saya sampaikan. Hal ini menyebabkan saya seringkali mengeluh apabila ada murid yang tidak tuntas dalam evaluasi pembelajaran. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga saya dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan karakteristik mereka. Selanjutnya, seharusnya pembelajaran saya laksanakan secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, serta tidak melupakan nilai-nilai sosial budaya daerah sekitar. Guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran, dan guru harus mempelajari dan mengetahui karakteristik setiap muridnya agar dapat memenuhi setiap kebutuhan murid. Lalu, guru juga memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian, hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan berpusat pada murid. Jika pembelajaran berpusat pada murid, mereka akan nyaman dan aman dalam belajar, sehingga pembelajaran bermakna akan lebih mudah dicapai. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Lalu, agar dapat berpusat pada murid, maka saya harus mengidentifikasi murid agar mengetahui karakteristiknya. Saya juga akan memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai bakat dan minatnya, dan menghilangkan sistem hukuman pada kesepakatan kelas agar murid tidak merasa tertekan. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.